Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latifil khabir, al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazi laha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tathabbituna ala qa'idatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tub'iduna an ta'thiri syaitan wa tuqarribuna min ridar rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safihu wa khaliluhu ja'ana bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita ungkapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semua. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar mengkaji beberapa ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Bapak Ibu, satu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu berkhutbah di hadapan masyarakat Bani Israel. Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Ya Nabi Allah, siapa orang yang paling pandai di dunia ini? Siapa orang yang paling pandai di dunia ini?" Nabi Musa menjawab, "Aku." Kata Nabi Musa, "Saya." Ya. Wajar kalau Nabi Musa itu mengatakan yang orang yang paling pandai itu adalah saya. Kenapa? Beliau seorang nabi. Ya, ketika ditanya, "Ya Nabi Allah, siapa orang yang paling pandai?" "Saya," kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Logika kita menerima toh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, di atas langit itu ada langit. Makanya Nabi Musa itu disuruh belajar sama yang kita sebut dengan Nabi Khidir itu. Ya, cerita panjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang rahmatullah, oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah ayat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikan ilmu padaku ya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita semua. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan sebuah doa agar kita itu setiap hari bertambah ilmunya, Pak. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang biasa dibaca oleh Rasulullah dan diajarkan juga kepada kita. Agar apa? Agar ilmu pengetahuan kita itu setiap hari bertambah. Kalau kita baca doa pendek ini, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kelar hidup kita, Pak. Setiap hari ilmu kita bertambah. Rezeki yang kita terima, rezeki yang baik-baik saja, kemudian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali mendorong kita untuk senantiasa belajar. Orang itu dikatakan pandai kalau masih belajar, Pak. Maka Ibnu Mubarak itu mengatakan orang itu dikatakan pandai kalau dia masih belajar. Ya. Kalau dia masih belajar, tapi kalau merasa dirinya itu sudah tahu, sudah pandai, ini merupakan awal daripada kebodohan. Bapak Ibu yang rahmatullah,
Maka salah seorang imam Masjidil Haram itu pernah mengatakan, orang itu ketika berkaitan dengan ilmu, pertama kali dia itu merasa tahu. Level pertama itu merasa tahu. Ya, pada level pertama orang itu merasa tahu, aku sudah tahu itu. Akhirnya dia itu menutup diri. Ya. Kemudian dia belajar sampai kepada level yang kedua. Ternyata masih ada hal-hal yang tidak aku ketahui. Itu pada level yang kedua, Pak. Setelah dia belajar, ternyata masih banyak hal yang tidak aku ketahui. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian dia belajar terus sampai kepada level yang ketiga. Pada kesimpulannya begini, ternyata apa yang tidak aku ketahui itu lebih banyak daripada apa yang aku ketahui. Ya. Apa yang tidak aku ketahui itu lebih banyak daripada apa yang aku ketahui. Itu pada tingkatan yang ketiga. Kemudian dia belajar, ya, sampai pada kesimpulan yang keempat, level yang keempat. Ternyata saya tidak tahu apa-apa, ya kan? Ternyata saya tidak ngerti apa-apa. Begitulah tahapan orang belajar. Tahapan orang belajar. Makanya di dalam Islam itu diajarkan bagaimana kita ini terbuka hati kita itu. Maka ayat yang sering saya baca itu dalam surat Az-Zumar, fabashshir ibadi, sampaikan berita gembira. Kepada siapa berita gembira ini? Alladzina yastami'una al-qaula. Kepada orang-orang yang suka menyimak, mendengar, memperhatikan. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti mana yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang suka menyimak, yang suka mendengar, yang suka memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Orang pandai itu suka menyimak, suka mendengar, suka memperhatikan. Itu orang-orang yang pandai, Pak. Dan tubuh kita itu mengajarkan demikian. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 2 telinga, 2 mata, tapi Allah Subhanahu wa taala cuma ciptakan 1 mulut. Artinya apa? Tubuh kita juga mengajarkan kepada kita banyak memperhatikan, banyak mendengar. Ya, nggak usah terlalu banyak bicara. Bapak Ibu yang rahmanillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini kita akan bahas pada hadis yang ke-11 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, al-akhdhu bil yaqin wal bu'du an syubhat. Mengambil sesuatu hal yang yakin dan menghindari daripada hal-hal yang syubhat. Kita baca hadisnya, an Abi Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menjaga, saya menghafal, ya. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan apa? Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal yang bicara itu siapa? Kakeknya. Dia tidak mengatakan saya mendengar dari kakekku. Tidak mengatakan demikian. Ya, ini sahabat-sahabat dulu itu sangat menghargai kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk cucunya itu mengatakan apa? Min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dengar, apa yang dia perhatikan itu ungkapan da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ambil yang tidak membuatmu ragu, ya, tinggalkan hal-hal yang meragukan dirimu, ambil hal-hal yang tidak meragukan dirimu. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa urgensi daripada hadis ini? Hadzal hadis min jawami'il kalim. Hadis ini juga merupakan bagian daripada yang menjadi ciri khas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki ciri khas kalau bicara jawami'il kalim, ya, singkat padat. Itu ungkapan-ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau menjelaskan, Pak, nggak bertele-tele, nggak muter sana, nggak muter sini. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memberikan nasihat singkat padat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berkhutbah itu juga singkat padat. Itu menjadi ciri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu ketika ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berikan aku ini nasihat ya Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Ada lagi sahabat datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berikan aku nasihat di mana aku tidak akan minta lagi kepada yang lain selain dirimu. Ya, satu nasihat saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Kul amantu billah summa istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Jadi rata-rata singkat padat, Pak. Ya, itu ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW. Termasuk doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu jelas, pendek, jelas. Padat kalau Rasulullah SAW memberikan doa. Termasuk doa tadi yang kita baca tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima. Singkat padat, Pak. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini juga menurut beberapa ulama, walaupun ini hadisnya itu kalimatnya itu pendek, tapi mengandung banyak hukum, Pak. Mengandung banyak hukum. Nah, kalau kita tahu ilmunya, maka Islam itu mudah sebenarnya, Pak. Islam itu mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan kita itu kemudahan. Hukum-hukum Islam itu rata-rata mudah, Pak. Rasulullah SAW berpesan, yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Ya, termasuk hukum Islam itu rata-rata mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Kalau kita musafir, nggak ada air, bisa tayamum. Ya, orang sakit, nggak bisa sholat berdiri, bisa dengan berbaring. Nggak bisa pakai air, bisa pakai tayamum. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita perlu belajar terus, belajar dan belajar. Bapak Ibu rahimahullah, hadis ini itu memberikan pelajaran kepada kita. Inna tarka syubhat fil ibadah wal muamalat wal munakahat wa sa'iru abwabil ahkam wal iltizamil halal fi kulli dzalika yu'addi lil muslim ila al wara'. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu meninggalkan hal yang syubhat-syubhat, yang meragukan kita, Pak. Ya, itu ditinggalkan, baik dari segi muamalat, baik dari segi ibadah, ya. Itu semuanya hal-hal yang meragukan kita tinggalkan. Yang membuat hal-hal yang samar-samar. Ini yang menjadikan seorang muslim itu menjadi wara'. Wara' itu artinya kehati-hatian. Ya, penuh dengan kehati-hatian, tidak sembrono, tidak sembarangan. Tapi dia itu bersikap berdasarkan ilmu. Bersikap berdasarkan ilmu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ada beberapa cerita yang menunjukkan salafus saleh bagaimana meninggalkan hal-hal yang syubhat. Meninggalkan hal-hal yang syubhat. Qaulu Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, tamam at-taqwa tarku ba'd al-halal khaufan an yakuna haraman. Sahabat Abu Dzar al-Ghifari itu pernah mengatakan,
Di antara kesempurnaan takwa seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang halal lantaran takut kepada jatuh kepada perbuatan haram. Ya, ini yang halal, Pak. Itu ditinggalkan. Lantaran apa? Lantaran takut terjatuh kepada perbuatan haram. Ya, sebenarnya halal, hukumnya halal. Karena saking kehati-hatiannya, dia itu nggak mau menggunakan hal itu karena takut kepada yang haram. Bahkan siapa namanya, Ibnu Adham itu pernah ditanya, ala tashrabu min ma'iz zamzam, kenapa kamu nggak mau minum air zamzam? Ya, ini salah seorang salafus saleh itu ditanya, kenapa kamu nggak mau minum air zamzam, kenapa? Ya, faqala law kana li dalwun syaribtu, kalau saya punya timba sendiri, saya akan minum air zam-zam itu. Ya tentunya ini zaman dulu, Pak. Jadi kalau mau minum air zam-zam pakai timba dulu. Ini Adham ini nggak mau minum. Lantaran apa? Lantaran timba yang dipakai itu timba dari pemerintah. Ya, timbanya itu dari kerajaan. Dia khawatir ini fasilitas dari kerajaan, jangan-jangan ini hasilnya korupsi ini. Jadi Adham itu nggak mau minum. Ya, sampai demikian. Lau kana li dalmun syaribtu. Kalau saya punya timba sendiri, saya akan minum. Isyarah ila anna dalwa min mal sultan wa huwa mustabih. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya timba yang disiapkan oleh kerajaan, jangan-jangan itu dari hal yang haram. Makanya dia nggak mau menggunakan timba itu. Sampai demikian. Bapak Ibu yang namanya Allah, idza ta'arada asy-syakk wal yaqin. Bagaimana kalau bertentangan itu? Ya, antara keyakinan dan keraguan-raguan. Ya, kadang-kadang kita bersikap semacam itu, Pak. Antara yakin dan ragu-ragu. Idza ta'arada asy-syakk ma'al yaqin, akhadna bil yaqin wa qaddamnahu wa 'aladna an syak. Kalau ini bertentangan antara yang ragu-ragu dengan yang yakin, maka kita harus kedepankan yang yakin, Pak. Ya, yang ragu-ragu itu kita tinggalkan. Yang yakin kita pegang. Contohnya bagaimana? Ambil sebuah contoh. Dari rumah kita sudah yakin sudah berwudu, Pak. Mau sholat maghrib. Mau sholat maghrib, kita mau berangkat ke masjid, sudah yakin kita ini sudah berwudu, berangkat dari rumah. Di tengah jalan ada kawan kita manggil, maghribnya masih lama nih, masih setengah jam lagi, yuk kita ngopi dulu kita. Ngopi, Pak, ngobrol di warung kopi, karena maghribnya masih lama, masih setengah jam lagi, maka dia ngopi, ngobrol panjang lebar dengan kawannya. Kemudian datang maghrib, ada adzan maghrib, masuk masjid. Nah, apakah orang ini perlu berwudu lagi atau tidak? Nah, di situ masalahnya, Pak. Ini orang ini yang diajak kawannya ngopi, ngobrol panjang lebar di warung kopi, kemudian maghrib, dia perlu berwudu lagi atau tidak? Kira-kira gimana, Pak? Dia udah yakin di rumah tadi, dia sudah berwudu untuk sholat maghrib berjamaah. Nah, kalau ada kejadian semacam itu, maka orang itu nggak perlu wudu lagi, Pak. Nggak perlu wudu lagi. Maghrib datang ke masjid sholat. Kenapa? Karena dia sudah yakin betul di rumahnya dia sudah sholat. Sudah wudu, maka dia nggak perlu wudu lagi. Ya, nggak perlu wudu lagi. Beda halnya kalau seseorang itu berangkat dari rumah mau sholat maghrib, ya,
Kemudian diajak ngopi seperti tadi, datang waktu maghrib. Kemudian dia itu bertanya-tanya, tadi saya sudah wudhu atau tidak ya? Ya, timbul pertanyaan semacam itu. Ketika maghrib, ada azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masuk masjid, kemudian timbul pertanyaan, saya tadi di rumah sudah wudhu atau tidak ya? Maka kalau kasus yang semacam ini, dia harus wudhu, Pak. Dia harus wudhu. Kenapa? Kaidah yang lain mengatakan apa? Al aslu adam. Asal sesuatu itu tidak ada. Dia belum berwudhu. Maka dia harus wudhu lagi. Dia harus berwudhu. Karena keraguan-keraguannya itu apa? Saya sudah wudhu atau tidak? Saya sudah wudhu atau tidak? Kalau yang kasus yang pertama, ragunya apa? Ya, tidak ada keraguan, Pak. Mungkin kalau ada ragu, saya batal atau tidak ya? Ya, kalau kasus yang pertama tadi, mungkin keraguan-keraguannya begini. Saya tadi habis ngobrol panjang lebar, tadi saya sudah wudhu di rumah, batal atau tidak? Maka dianggap tidak batal. Dia itu langsung sholat. Tapi pada kasus yang kedua, masalahnya beda. Dia itu antara apa? Antara berwudu dengan tidak berwudu. Saya tadi itu berwudu atau tidak ya? Ragunya di situ. Maka kaidah lain mengatakan al-aslu adam, asal segala sesuatu itu tidak ada. Maka dia itu harus berwudu lagi. Dia itu harus berwudu. Pada kasus yang pertama tadi, ya, dia sudah yakin berwudu, kemudian ngopi. Ya, Pak. Maka keraguannya apa? Keraguannya tadi itu wudhu saya batal atau tidak. Maka diambil patokan yang pertama dengan kaidah usul fikih al aslu makana ala makana. Al aslu makana ala makana. Asal sesuatu itu sesuai dengan keadaan pertama. Al aslu makana ala makana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kaidah-kaidah usul fikih ini, jadi orang kalau mau kembali, jargon yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak mentah, Pak, jargonnya, Pak. Ya, tidak semua orang yang tahu tentang Al-Quran, yang tahu tentang hadis, itu bisa istinbat hukum. Ada perangkat ilmu lain yang harus dimiliki oleh seseorang untuk istinbat hukum. Itu namanya ilmu usul fikih. Maka kasus yang semacam tadi itu adalah apa? Ditentukan oleh ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Ya, hadisnya satu. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini hadisnya, Pak, yang menjadi dasar hukum. Lalu bagaimana istinbat hukumnya? Ya tadi kita gunakan kaidah-kaidah usul fikih tadi. Al aslu adam, al aslu makana ala makana, dan segalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini contoh yang kita berikan. Hadis ini walaupun pendek, ya, banyak istinbat hukum diambil daripada hadis ini. Makanya ini dianggap penting. Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah masuk hadis ini. Arba'in An-Nawawiyah itu adalah 40 hadis yang dipandang menjadi pokok-pokok daripada ajaran Islam. Ya, termasuk hadis ini, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Demikianlah, karena ini ada kaitannya dengan fikih, mungkin ada sisi tanya jawab, silakan, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Ya, ini biasanya kalau membahas masalah-masalah fikih ini seringkali timbul banyak pertanyaan. Ya.
Sering banyak timbul masalah. Itu masalah-masalah fikih biasa. Itu berbeda pendapat, ada silang pendapat, itu biasa. Itu orang untuk menyatukan umat Islam dalam bidang fikih, wah sulit sekali, Pak. Nggak bisa dipaksakan itu. Ya, maka cara kita apa? Nata'awan fima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Di Mesir juga demikian. Perbedaan fikihnya luar biasa, sama seperti kita, Pak. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Bahkan ada juga pengajaran di fikih muqarrin itu Syiah Zaidiyah, kita pelajari, Pak, fikihnya. Ya. Kita pelajari fikihnya itu. Ya, perbedaannya sama seperti kita sekarang ini. Ya, ada beberapa mazhab yang diajarkan. Ini untuk jadi titik temu di bidang fikih sulit. Makanya jadi titik temu kita itu di bidang akidah. Islam itu ada namanya usul, ada namanya furu'. Yang usul nggak boleh beda, Pak. Yang usul nggak boleh beda. Tapi masalah furu' boleh kita berbeda. Ya, masalah furu' boleh kita berbeda. Masalah sholat, umpamanya, ya sholat harus punya keyakinan, sholat itu wajib. Ya, tentang sholatnya bagaimana, yang satu pakai usolli, yang satu tidak, nggak masalah. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak, nggak masalah. Yang satu bismillahnya itu dibaca keras, yang satunya lagi tidak, nggak masalah. Ini dibilang furu'. Nggak bisa dipaksakan, Pak. Ya, teman-teman kita yang dari kalangan Nahdiyin, kalau subuh nggak pakai kunut, ya kurang syok, Pak. Ya nggak bisa kita paksa. Ya, bahkan ada juga dari kawan-kawan kita karena imamnya itu bismillahnya nggak jelas, dibaca pelan, wah ini nggak ini. Ya, nggak bisa dipaksakan soal itu. Sama seperti kita juga kalau disuruh kunut umpamanya itu, ya nggak bisa dipaksa-paksa, itu masalah fikih, Pak. Maka syiar kita apa? Nata'awan fima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Ya, kita kerjasama yang baik dalam hal-hal yang kita sepakati bersama, dan kita toleran. Ya, apa katanya orang Jawa apa, Pak? Legowo, bisa menerima perbedaan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, monggo, Pak. Ada pertanyaan. Kadang kita waktu sholat 4 rakaat kita sudah dapat 3 atau 4. Nanti kalau kita keraguan kalau kita tambah, yang nanti jadi 5 rakaat, kalau kita nanti kurang 3 rakaat, kita ambilnya yang kemana? Kita ambil yang sedikit, Pak. Jadi kalau Bapak ragu, sholat duhur umpamanya, saya ini di rakaat kedua atau di rakaat ketiga, ambil di rakaat yang kedua. Ambil di rakaat yang kedua. Dan nanti kita sujud sahwi, Pak. Iya, karena dasar kekhawatiran tadi, ini rakaat pertama atau di rakaat kedua atau rakaat ke ini, ambil yang paling kecil. Sama seperti kalau kita tawaf, Pak. Tawaf, muter. Ini saya di putaran ketiga atau di putaran keempat, ya. Ambil yang kecil. Ambil yang kecil berarti kita nanti. Berarti masih 3 putaran. Kalau Bapak sholat itu masih di rakaat kedua. Kata kita di rakaat ketiga. Iya. Ini mau nambah lagi nanti khawatir ini jadi 5 rakaat. Jadi kita beranggapan 3 rakaat saja. Iya. Gitu ya. Yang kecil, Pak. Ambil di rakaat yang kecil. Iya. Masalah nanti jadi 5 rakaat enggak masalah. Oh, enggak masalah, itu kan ragu-ragu, Pak. Makanya ada jalan keluarnya kan dengan sujud sahwi tadi. Ya, dengan sujud sahwi. Oke.
Dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keraguan. Ada yang lain, Pak? Tidak ada ya? Ya, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.